Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita melanjutkan kajian Usulul Iman fi Dhai'il Kitab was Sunnah. Pondasi keimanan yang diambil dari cahaya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala al-musannifu hadzal kitab. Ya, kemudian penulis kitab ini hafizahumullahu taala melanjutkan al-mabhatsu ats-tsalitsu, pembahasan yang ketiga. Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi. Ya. Himayah itu adalah penjagaan atau perlindungan al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan atas apa? Janubat tauhidi, akan sisi dari tauhid. Sisi dari tauhid. Laqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harisan, itu adalah sosok yang sangat antusias. Haris, ya, hirsun itu adalah dalam tanda petik, ya, tamak, namun dalam hal yang positif. Artinya sangat berkeinginan. Ya, kalau bahasa kita adalah antusias. Antusiasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asyaddal harsi ala ummatihi, akan kokohnya rasa antusiasme beliau atas umatnya. Untuk apa? Litakuna azizan mani'atan muhaqqiqatan litauhidillahi azza wa jalla. Beliau sangat antusias, sangat berkeinginan, ya, sangat menginginkan agar umatnya tersebut, ya, agar umatnya, seluruh umatnya mulia, aziz, ma'inatan, kokoh, muhaqqiqatan, ya, yang kokoh sama, ya, artinya kokoh li tauhidillahi azza wa jalla, akan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ya, karena ini adalah inti dari dakwah para utusan. Ya, tauhidullah adalah inti dari dakwah para utusan. Mujanibatun likullil wasaili wal asbabi, ya, agar supaya umatnya juga menjauhi likullil wasaili, akan setiap, ya, wasail, wasilah atau perantara, wal asbabi, dan juga sebab-sebab, al mufdiyati, yang menyokong, yang mendukung, lima, akan sesuatu, yudadduhu, yang kontradiksi dengan tauhidullah tersebut. Ya. Nabi SAW adalah sosok yang sangat antusias agar seluruh umatnya itu menjaga nilai-nilai tauhid, agar supaya mereka menjadi orang yang terpuji, orang yang kokoh dalam memegang tauhidullah. Dan juga beliau adalah orang atau sosok yang sangat antusias agar seluruh umatnya itu menjauhi wasilah-wasilah atau sebab-sebab yang bisa menyokong atau mendukung akan kebalikan dari nilai tauhid tersebut, yaitu asyirku billah. Ya.
wa yunaqidhuhu, dan juga sesuatu yang membatalkan nilai-nilai tauhid tersebut. Ya, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun, laqad, ya sungguh telah datang kepada kalian, rasulun, seorang utusan, min anfusikum, ya termasuk dari golongan kalian, azizun, yang berat, beli alaihi, atas rasul tadi, ma, apa-apa, sesuatu, anittum, yang menjadikan penderitaan bagimu. Ya. Jadi ini adalah tipikal dari rasul, dan juga harusnya menjadi sebuah tipikal seorang dai. Seorang dai harus memiliki sifat yang harison, ya, antusias agar mad'unya, ya orang yang dia dakwahi itu paham akan tauhid, ya paham akan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paham akan bagaimana mereka menjauhi sesuatu yang menjadi kebalikan dari tauhid tersebut. Ya, makanya kajian-kajian tentang tauhid itu harus benar-benar digalakkan, benar-benar diintenskan, ya, agar supaya mad'u, orang yang dia dakwahi oleh seorang dai tersebut, paham, ya, mana tauhid, mana syirik, ya, karena ini menjadi kunci. Tauhidullah adalah kunci kebahagiaan atau keselamatan kita di akhirat kelak. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Harisun alaikum, ya. Sangat ingin akan apa? Keimanan dan juga keselamatan atas kalian, alaikum bil mu'minina, dan kepada orang-orang mukmin yang beriman, raufun, itu rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belas kasih, rahimun, dan juga penyayang. Ya, At-Taubah ayat 128. Ya, ini tipikal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ya, seorang dai harus memiliki sifat seperti ini. Seorang ustadz, ya, harus memiliki sifat seperti ini. Bagaimana agar mad'u, ya, agar tolibnya, agar santrinya itu paham akan tauhid, paham akan syirik, ya, paham tauhid agar supaya dipegang, paham kesyirikan agar supaya dijauhi. Ya, bagaimana seseorang itu akan memegang erat sesuatu kalau dia tidak tahu akan nilainya, ya, akan value-nya, akan nilainya. Dan bagaimana dia akan menjauhi sesuatu kalau dia tidak paham akan bahayanya. Ya, anak kecil, bagaimana anak kecil, dia ada api, dia mendekat karena dia belum tahu, belum paham kalau api itu berbahaya. Ada macan misalkan, dia akan datangi, ya, karena dia belum tahu bagaimana bahayanya macan. Waqad aktsara sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh lebih banyak, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nahyi anisyirki, ya, dalam melarang, ya, dalam melarang dari kesyirikan, wa hadzara, dan juga memperingatkan dari kesyirikan tersebut, wa anzara, dan juga memberikan, ya, peringatan, wa abda'a, dan juga memulai, wa a'ada, dan juga mengulangi, wa khassa, dan juga mengkhususkan, wa amma, dan juga memerintahkan untuk apa? Fi himayatil hanifiyyati, di dalam menjaga agama yang hanif, al-samhati, dan juga syariat Islam, millatu Ibrahim, yaitu millah atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi SAW sangat banyak sekali dalam melarang untuk seseorang itu berbuat kesyirikan dan juga memperingatkan dari kesyirikan. Nabi memulai, Nabi mengulang-ulangi, ya, membuat pembahasan khusus tentang bagaimana bahayanya kesyirikan tersebut, dan juga bagaimana menjaga agama Nabi Ibrahim yang lurus itu.
allati yang bu'itsa biha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa, diutus, ya. Diutus biha, dengan millah Ibrahim tadi. Ya. Bisa dibaca bu'itsa, bisa dibaca ba'asa. Sama-sama benar insyaallah. Kalau bu'itsa ya berarti artinya diutus. Kalau ba'asa artinya yang mengutus. Ya, siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala, biha, dengan millah Ibrahim tadi. Min kulli ma, dari setiap sesuatu, qad yashubuha, yang bisa merusak akan millah Ibrahim tadi. Agama yang hanif tadi, yang lurus tadi. Dari apa? Minal aqwali, dari ucapan-ucapan. Ya, wal a'mali, dan juga amal-amal perbuatan. Ya, allati, yang yatmahillu, yang bisa melemahkan, ya, yang bisa mengaburkan, ma'aha, bersama dengan aqwal dan a'mal tadi, at-tauhida, akan nilai-nilai tauhid, au yankusu, atau mengurangi nilai tauhid tersebut, ya, atau mengurangi tauhid tersebut. Wa hadza, dan ini katsirun, ya sangat amatlah banyak, fis sunnati ats-tsabitati, di dalam as-sunnah, ya ats-tsabitah, yang telah tetap, ya anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqama, maka tegaklah al-hujjatu, yaitu hujjah, wa azala, dan hilanglah asyubhatu, yaitu kesyubhatan atau kesamar-samaran, wa qata'a, dan juga terputus al-ma'dziratu, yaitu alasan-alasan, ya, atau uzur-uzur, ya, wa abana, dan tampaklah as-sabilu, yaitu jalan yang selamat, ya. Al di sini adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu mengkhususkan, as-sabil berarti jalan yang lurus. Ya, as-sabilu berarti jalan yang lurus. Nah, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Islam, dengan dakwah tauhid, itu menjadikan di mana selama dakwahnya, ya telah tetap dalam hadis-hadis yang sahih, dalam as-sunnah, mau itu ucapan, mau itu perbuatan, mau itu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di sana tegaklah hujah, di sana hilanglah syubhat, di sana terputuslah ma'dzirah atau alasan-alasan. Jadi orang tidak bisa beralasan, ya, dakwah belum sampai di telinga saya misalkan. Ya, di zaman sekarang, coba di zaman sekarang, selama orang itu masih serawung, ya, kira-kira ada nggak dari dakwah Islam yang tidak sampai pada mereka? Hampir tidak ada di zaman sekarang. Ya, semua orang, ya minimal itu sudah punya ponsel, punya smartphone. Mereka bisa mengakses apa yang ada di luar daerah mereka. Bahkan orang saat ini bisa tahu yang sekarang ini terjadi di Mekah itu apa. Yang sekarang terjadi di Mekah itu apa, mereka bisa tahu. Ya, kalau zaman dulu orang bisa ditipu, orang bisa diplogoto, dihapusi. Ya. Di sini sholat Jum'ah. Kenapa Syekh kok tidak sholat Jumat? Ya. Oh, Syekh sholat Jumat di Mekah. Zaman sekarang kita tahu bahwasanya beda jam antara di sini dengan di Mekah itu sekitar kurang lebih 4 jam. 3 sampai 4 jam. Artinya kalau di sini jam 12, ya sholat Jum'ah, berarti di Mekah jam berapa? Sebelum 4 jam sebelum, berarti jam 8 kurang lebih. Ya. Masuk jam 8 sudah sholat Jum'ah. Paham maksudnya? Ya, kalau zaman dulu orang bisa diplogoto, ya, dihapusi. Maafan, Ustadz saya tidak sholat Jumat di sini, ya, tapi sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah masih jam 8, masih waktu duha. Kalau zaman sekarang hampir tidak bisa, orang dihapusi hampir tidak bisa. Karena kenapa? Zaman sekarang, ya orang itu tahu
ya, apa yang ada di belahan bumi di bagian mana itu sudah mengetahuinya. Ya. Ini. Nah, kembali lagi pada di sini. Dengan adanya dakwah Nabi SAW pada seluruh umat manusia, ya, kalau nabi-nabi di zaman sebelum Nabi SAW itu mereka diutus pada kaum yang khusus. Kaum yang khusus, ya, misalkan Nabi Ibrahim diutus hanya di kaum yang ini, misalkan Nabi Lut alaihissalam diutus di kaum yang ini, ya, dan Nabi yang ini diutus untuk kaum yang ini khusus. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam, ya, bahkan manusia dan jin. Ya, dengan adanya dakwah Nabi SAW, apalagi di zaman sekarang yang semua serba keterbukaan, ya, orang bisa mengakses apapun dari ilmu agama, maka fa'aqamal hujjatu, tegaklah hujjah, hilanglah syubhat, ya, dan tidak ada alasan, ya, kecuali yang malas, ya, kecuali yang malas. Wa abana as-sabilu, dan tampaklah jalan keselamatan. Wa fil matalibi at-taliyati, dan dalam pokok pembahasan at-taliyati yang berikutnya, ya, ar-radha, ya, ar-radha melebarkan, yatabayyanu, ya, juga menjelaskan, min khilalihi, dari melaluinya, atau melalui pembahasan, melalui penjelasan tadi, himayatul Mustafa, yaitu penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hama, yang memelihara at-tauhid, akan nilai-nilai tauhid, wasaddahu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup rapat, ya, menutup rapat kulla tariqin, akan setiap jalan, yufdi, yang bisa menyokong, yang bisa membantu, ila syirki wal batili, ya, yang bisa membantu akan kesyirikan dan juga kebatilan. Ya, di pembahasan yang selanjutnya Nabi SAW menjelaskan bagaimana cara agar umat ini tetap bisa menjaga nilai tauhid, ya, dan juga menjauhkan dari jalan-jalan yang bisa mendekatkan diri kepada kesyirikan dan juga kebatilan. Ya. Al-matlabu al-awwalu, pokok pembicaraan yang pertama, ya, ar-ruqa, yaitu ruqyah. Bismillah. Ya, setelah dijelaskan di awal tadi bahwasanya betapa antusiasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga akidah umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau membentengi agar umat ini tidak masuk dalam jalan-jalan yang bisa menuju ke kesyirikan dan juga kebatilan. Ya, pokok pembahasan yang pertama adalah ar-ruqa. Ya, ar-ruqa jamak dari ruqyah. Ar-ruqyah itu jamaknya adalah ar-ruqa. Ruqyah, ruqyah. Apa itu? Ar-ruqa jam'u ruqyatun, atau jam'u ruqyatin. Ya, ar-ruqa, lafal ar-ruqa itu adalah jamak dari ruqyah. Jamak dari ruqyah. Ya, kalau dibaca ar-ruqa jam'u ruqyatin, itu menjadi susunan mubtada khabar. Ya, ar-ruqa, adapun ruqa jam'u ruqyatin, ya, itu adalah jamak dari lafal ruqyah. Ya, kalau dibaca ar-ruqa jam'u ruqyatun, maka itu menjadi tarkib hikayah namanya. Ya, insyaallah kalau tidak salah. Ar-ruqa jam'u ruqyatun. Lafal ar-ruqa itu adalah bentuk jamak dari ruqyatun. Wahia, adapun ruqyah itu al-qiraatu, yaitu bacaan-bacaan, ya, wan nafathu, dan juga semburan, nufus, ya, semburan-semburan, talaban, ya, yang menginginkan, yang mencari, lisyifai, akan kesembuhan, wal afiyati, dan juga kekuatan. Sawaun kana, sama saja, minal Qur'anil Karimi, ya, mencari kesembuhan dengan bacaan-bacaan dan hembusan atau semburan-semburan tersebut,
yang kita ambil dari Al-Qur'anul Karim atau minal ad'iyyati an-nabawiyyati, dari doa-doa atau seruan-seruan nabawiyah, ya doa-doa dari Nabi, al-ma'thurati yang mulia. Ya, jadi pengertian ruqyah itu seperti ini: bacaan dan semburan gini. Nah, itu semburannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan pasti ada semburan-semburannya. Talaban lisyifai, yang dengannya kita berharap, kita memohon pada Allah agar mencari kesembuhan, syifa, wal afiyah, dan juga kekuatan. Ya, sama saja bacaan itu diambilkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ta'rifuha yang tidak dibaca tadi ya. Ta'rifuha, adapun ta'rifnya atau definisinya, ar-ruqa jam'u ruqyatin. Ya, adapun ruqyah, ruqa itu bentuk jamak dari ruqyah. Hukmuha, adapun hukum dari ruqyah tersebut, al-jawazu, itu boleh. Ya, ruqyah yang seperti ini hukumnya boleh. Wa minal adillati ala zalika ma yali. Wa minal adillati, dan dari dalil-dalil, ala zalika, yang menunjukkan atas jawaznya ruqyah tersebut, ma, yaitu ya dalil-dalil, bisa Al-Qur'an, bisa dari As-Sunnah, yali, yang akan datang atau yang akan disebutkan. Yang pertama, Fa'an Auf ibni Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridha kepada Auf bin Malik. Qala, beliau berkata, kunna, ada dahulu kami, narki, itu biasa meruqyah. Dahulu kami ya Rasulullah biasa meruqyah. Ya, ruqyah itu kalau bahasa kitanya adalah mantra-mantra, jampi-jampi, sowo. Ya, ruqyah itu adalah sowo, kata orang Jawa. Fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa tara fi dzalika, ya bagaimana pendapat panjenengan ya Rasulullah tentang ruqyah tersebut. Ya, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, a'ridu, ya tunjukkanlah alayya, atasku, ruqakum, atas ruqyah kalian. Ya, ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab. Ya, ketika ada pertanyaan yang masuk pada beliau, ya, beliau akan bertanya balik sebelumnya, sebelum menjawab, akan hakikat dari pertanyaan tersebut. Akan hakikat dari pertanyaan tersebut. Contohnya seperti ini, ya Rasulullah, dahulu kami di masa jahiliyah biasa meruqyah di antara kami. Ya, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah? Ya, maka Nabi bertanya balik, tolong jelaskan apa ruqyah yang kalian lakukan itu di zaman itu. Dengan apa maksudnya? Ya, otomatis tidak dengan Al-Qur'an, ya kan? Jambi-jambi dan lain sebagainya. Nah, maka yang kalau seperti itu tidak boleh. La ba'sa, tidak mengapa, birruqa, dengan ruqyah, ma lam yakun, ma, selama, lam yakun, tidak ada, fihi, di dalam ruqa tadi, syirkun, yaitu kesyirikan. Ya, tidak mengapa kalau dalam ruqyah tersebut itu tidak ada nilai-nilai kesyirikan. Ya, ini hukum ruqyah. Ya. Dalil yang kedua, wa an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridha kepada beliau, qala, beliau berkata, Anas bin Malik, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruqyati. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan kelonggaran, ya, fir ruqyati, di dalam ruqyah. Dari apa? Minal aini, dari penyakit ain, wal humati, dan juga penyakit humah, wan namlati, dan juga dari penyakit namlah. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis ini Muslimun, Imam
muslim. Ya. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud ain, humlah, humah dan juga namlah? Belum? Ya. Coba lihat di catatan kaki yang di bawah. Dari al-ainu yang bawah nomor 2. Al-ainu adapun yang dimaksud dengan ain isabatul ain ghairahu bi ainihi bi qadrillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, isabatul ain yaitu memandangnya seseorang ghairahu kepada selainnya bi ainihi dengan pandangan matanya. Ya, bi qadrillahi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada penjelasan yang lebih dari Al-Lajnah Daimah. Ya, lembaga fatwanya dari Mamlakah As-Suudiyah Al-Arabiyah. Ya, kerajaan Arab Saudi. Apa kata mereka? Fatwa Lajnah Daimah. Ma'khudatun min ana ya'inu. Ya, lafaz ain itu diambil dari kata ana ya'inu. Idza asabahu bi ainihi, yaitu terkena sesuatu hal dari mata. Ya, terkena sesuatu hal dari mata. Wa asluha, dan adapun asalnya min i'jabil ain bisyai'i, berasal dari kekaguman, ketakjuban seseorang yang melihat sesuatu. Ya, ini asal dari penyakit ain, berasal dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, apapun itu. Ya, nanti dijelaskan ain itu bisa menimpa makhluk hidup dan juga makhluk yang mati. Contoh ain, ya, melihat kamera baru, wah, ya, takjub. Gimana orang takjub? Ya, pandangannya itu berbinar. Ya, kalau perempuan matanya langsung hijau, wah, ya, takjub, ya, langsung hijau, tanpa melafalkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ain. Ya. Itu ain. Kemudian thumma tattabi'uhu kaifiyatu nafsihi al-khabithati. Ya, kemudian setelah takjub melihat sesuatu itu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Ya, diikuti respon jiwa yang negatif. Ya, ada temennya habis semuting, ya, perempuan. Wah, bagus sekali mbak rambutnya. Ya, kemudian ada hasad, elek. Ya, dalam hatinya. Wah, aku yo iso kok atur kayak ngono wae. Ya, paling mek 150. Nah, ada respon negatif dalam jiwanya. Summa tasta'inu ala tanfidhi sammiha bi nadriha ilal ma'ini. Ya, kemudian jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada orang yang dipandang tersebut. Ya, itulah ain. Awalnya takjub, wah, seneng. Apik yo rambutnya yo, ya habis semuting, ya, misalkan. Kemudian timbul respon jiwa yang negatif. Kadar koyo ngono ae. Nah, kemudian dari matanya tersalurkan sesuatu yang negatif. Nah, itu bisa kena ain. Ingat, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ain. Dan ain itu, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah bersabda, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya, sungguh ain itu yang bisa. Ya, ini sabda Nabi SAW ini menunjukkan bahwasannya benar-benar ain itu mematikan dan membinasakan. Kemudian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal aini. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain.
Ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2195. Kemudian hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pula, ya, sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Ya, hadis riwayat ya, Al-Bazzar dalam Kashful Astar. Masya Allah, luar biasa berarti apa yang ditimbulkan dari efek ain tersebut. Ya, makanya dalam setiap keadaan apapun biasakan diri kita, lisan kita itu mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun. Ya, melihat sesuatu yang indah, ya katakan Masya Allah, Tabarakallah, atau yang lainnya. Ya, yang menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak menjadi dalam tanda petik ya, pembunuh secara tidak sadar. Ya, bagaimana seseorang ketika melihat bayi yang gemoy, ya kinu-kinu, ya usianya masih beberapa bulan, digendong, ya dipuji terus tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata dalam beberapa saat kemudian bayi ini sakit panas atau bahkan ada yang meninggal. Ya. Pernah dengar ada kisah anak kecil yang cantik banget atau ganteng banget lah bahasa ya, masih bayi atau pinter banget, tiba-tiba meninggal tanpa sebab? Pernah? Itu bisa jadi karena ain. Ya, karena apa? Orang yang sebagaimana ada perkataan yang berbunyi ya, likulli dzi ni'matin mahsudun. Ya, ini salah hadis kalau tidak salah. Setiap pemilik nikmat itu pasti mahsudun, menjadi sasaran hasad. Ya. Setiap orang yang memiliki nikmat pasti menjadi sasaran hasad. Pinter, ganteng, ayu misalkan, pasti jadi sasaran hasad dari orang-orang sekitarnya. Ya. Maka satu sisi nikmat itu menjadi ujian bagi diri kita. Kita misalkan punya kelebihan ya, misalkan apalah misalkan lebih pinter, bacaannya lebih enak ya. Itu menjadi satu sisi menjadi nikmat, di sisi lain itu menjadi ujian bagi kita. Ya, menjadi ujian bagi diri kita. Nah, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sebab yang paling banyak yang menyebabkan kematian dari umatku setelah takdir Allah adalah ain. Ya, setelah takdir Allah adalah ain. Kemudian ada sebuah hadis lagi, ya, penyebab dari ain. Ya, apa itu penyebab dari ain? Ada sebuah hadis yang diceritakan, dikisahkan di sini. Suatu saat ayahku Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharraf. Ya, dia membuka jubah yang ia pakai. Ya, berarti yang menceritakan ini anaknya. Ya. Ia membuka jubah yang ia pakai, dan Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Ya, kalau tidak salah di zaman Nabi SAW kamar mandinya itu separuh. Kalau di arah-arah ya, di Sokhro itu biasanya ada kayak jeding-jedingan, itu hanya separuh. Nah, kalau berdiri, manusia dewasa berdiri, itu separuh tubuhnya ke atas kelihatan, dada ke atas kelihatan. Ya, kalau di sini kayak model di empang ya, pernah tahu di empang? Ya. Misal kayak gitulah, anggapannya seperti itu. Nah, kemudian ketika ayahnya Sahal bin Hunayf ini mandi di Al-Kharrar, ya, dan membuka jubahnya, ada Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Ya, dan Sahal ini adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Ya, orang Arab itu, apalagi di zaman beliau, ya sahabat-sahabat beliau itu kulitnya putih dan indah. Maka Amir bin Rabi'ah berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini. Ya, katanya. Bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Ya, berarti luar biasa ini ya. Ya, jarang-jarang kulitnya laki-laki itu lebih indah dari perempuan. Nah, ketika mengucapkan seperti ini, beliau Amir bin Rabi'ah tidak mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau terlupa atau yang semisalnya. Maka Sahal pun sakit seketika di tempat itu. Ya, langsung sakit, dan sakitnya semakin bertambah parah. Ya. Sakit saat itu dan bertambah parah. Kemudian kisah ini dibawakan kepada Nabi SAW. Ya, singkat cerita, Nabi kemudian menjenguk Sahal, dan Sahal bercerita kepada Nabi SAW ya, tentang apa yang dilakukan oleh
Amir bin Rabi'ah ini, ya kemungkinan melihat dan mendengar ya perkataan dari pujian dari Amir bin Rabi'ah tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Ya, ini yang tadi Ustaz katakan, ya jangan sampai kita menjadi pembunuh tanpa sadar. Ya, kita mencelakai atau membunuh saudara kita tanpa kita niatkan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, ya, melemparkan ketakjuban pada dirinya tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Nabi SAW melanjutkan, mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Ya, sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwuduklah. Ya, kemudian disuruhlah Amir bin Rabi'ah ini wudu, dan kemudian air wudunya itu disiramkan ke Sahal, ya, ke Sahal, dan kemudian beliau sembuh seketika dan berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, ya, dalam Al-Muwatta, kitab sahih, kitab hadis dan sahih pertama yang dituliskan ya sebelum sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu tentang ain. Kemudian selanjutnya wal humatu, ya, apa itu humah? Bihain muhmilatin, dengan hak yang muhmilah. Ya, muhmilah itu kasih catatan, huruf yang tidak bertitik. Ya, muhmilah. Ya, haknya kan tidak ada titik. Ya, kalau ada titik berarti apa? Apa? Kha atau jim, ya. Muhmilah yang tidak ada titiknya. Madmumatin yang berharokat dhammah. Ya, berarti dibaca hu, al-hu. Thumma mimun mukhaffifun. Ya, kemudian mim yang ringan. Al-humah, al-humatu. Wahia, adapun al-humah tadi as-sammu, yaitu racun. Ya, al-humah itu adalah racun. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah udhina fir ruqyati, ya, diizinkan di dalam ruqyah, min kulli dzati sammin, min kulli dzati sammin. Ya, kita diizinkan atau dibolehkan untuk meruqyah dari setiap sesuatu yang memiliki racun atau berbisa. Ya. Mithlu ladghati ats-thu'bani. Ya, seperti ladghah. Ladghah itu gigitannya atau sengatan. Thu'ban, ya, thu'ban itu ular. Au aqrabi, awil aqrabi, atau akrab, ya, kalajengking, kalajengking. Ya, maka jangan terlalu senang kalau kamulah teman akrabku. Ya, berarti kamulah teman kalajengkingku. Ya, bukan ya, ini beda ya, beda konteks. Au nahwiha, atau yang seumpama dengan itu. Ya, ular, kalajengking, apalagi yang berbisa. Tawon, ya, masya Allah, tawon, apalagi ada itu yang kecil Ustaz, apa namanya? Subhanallah, apa namanya? Semut, ya, semut ada yang semut api itu, tahu ya, yang ndase gede ireng itu, subhanallah, itu panas kalau gigit. Apalagi kelabang, ya, kelabang. Nah, kita dibolehkan, diizinkan oleh Rasulullah SAW ketika terkena seperti itu kita ruqyah. Ya, kita ruqyah. Karena apa? Semuanya itu adalah dzi sammin, ya, sesuatu yang memiliki sam, yang memiliki racun. Kemudian wan namlata, wan namlatu, wan namlati, namlah. Ya, apa namlah itu? Bi fathin nuni, dengan difathahkan nun, nah, ya, wa iskanil mimi, dan juga mensukunkan min, nam, ya, namlah. Maksudnya adalah qaruhun, bisul, ya, takhruju minal janbi, bisul yang keluar dari lambung, dari perut. Ya, zaman sekarang jarang Ustaz, ya, ada orang yang kena bisul di perut. Nah, kalau misalkan seperti itu, ya, boleh diruqyah. Boleh diruqyah. Nabi mengizinkan meruqyah di 3 keadaan ini, ain, ya, humah, dan juga namlah. Rawa telah meriwayatkan akan hadis ini Muslimun, Imam Muslim, ya, Sahihu Muslim dalam Sahih Muslim nomor 2196. Kemudian hadis selanjutnya, an Jabir bin Abdullah,
dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridho kepada beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya telah berkata, dawuh, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, istata'a, yang mampu, ayyanfa'a, untuk memberikan kemanfaatan, akhahu, kepada saudaranya, falyaf'al, maka lakukanlah. Ya, ini perintah Nabi ya. Barang siapa yang mampu untuk memberikan kemanfaatan untuk saudaranya, falyaf'al, maka lakukanlah. Ya, artinya apa? Ketika kita memberikan kemanfaatan pada saudara kita, saudara seiman, maka di sana kita telah menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau itu teman kita kemudian tidak membalasnya misalkan, atau membalas dengan sesuatu yang kebalikannya, ya, seperti anjing ditolong mentung misalkan. Ya, ada anjing kan kayak gitu, ya, ketika kecepit kita tolong, ya sekitar itu dia akan nyatek, akan gigit kita. Ya, ditolong mentung. Ada manusia-manusia yang seperti itu. Ya, dia ditolong, ketika sudah ditolong malah dia tidak membalas dengan hal yang lebih baik, malahan mencelakai. Ya, ada kemarin 2-3 hari yang lalu ada kisah seorang sopir, ya, sopir mikrolet kalau tidak salah, atau angkot lah. Ada orang yang duduk-duduk, ya, kemudian dikasih makan dan lain sebagainya lah. Ya, dilihat ini orang yang musafir dan sebagainya. Nah, kemudian dibawalah dengan angkotnya. Ketika nyetir, apa yang dilakukan oleh orang di belakang ini? Dia kemudian subhanallah menikam dari belakang dengan pisaunya hingga meninggal. Ada orang-orang seperti itu, ya. Yang harus kita pahami bahwasanya dunia ini tidak semuanya berisi orang baik. Ya, ada orang-orang yang jahat. Ya, ada orang-orang yang jahat. Ini perintah Nabi. Man, barang siapa istata'a ayyan fa'akhahu falyaf'al, barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat untuk saudaranya, maka lakukanlah. Manfaat itu banyak bentuknya. Ada yang minjamin uang, ya, ada yang menghibur dia ketika sedih dan lain sebagainya. Ya, rawahu Muslimun. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Hadis nomor 2199. Yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah ridho kepada beliau, qalat, beliau bercerita atau mengisahkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaka, ketika ada yang sakit, minna, sebagian dari kami, ya para sahabatnya, insanun ya, para sahabatnya manusia, masaha, maka beliau mengusaphu akan insan tadi, biyaminihi, dengan tangan kanan beliau. Tsumma qala, maka kemudian beliau bersabda selanjutnya, idhabil ba'sa rabban nas, ya, idhab, ya singkirkanlah, al ba'sa, ya penyakit ini, rabban nas, wahai, ya pemilik manusia, robnya manusia, washfi, dan sembuhkanlah, anta, engkau ya Allah, asy-syafi', yaitu zat yang maha menyembuhkan, la syifaan, ya tidak ada kesembuhan, illa syifauka, kecuali kesembuhan yang datang darimu ya Allah. Syifaan, berilah akan kesembuhan, la yughadiru saqama, yang mana penyakit itu tidak akan menyebabkan penyakit lagi. Ya, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, hadis nomor dalam Sahih Bukhari hadis nomor 5743, dan dalam Sahih Muslim nomor 2191. Nah, ini ada ada sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika ada seorang yang sakit dari sahabatnya, beliau memegang dengan tangan kanannya. Ya, apa bahasanya? Physical touch, ya. Apa bahasa orang sekarang itu? Ya. Orang kalau disentuh, dia akan tenang hatinya. Ya, coba kalau ada teman kalian sakit, ya sentuh dahinya, ya, atau dadanya, ya, sesama ya, atau bagian tubuhnya, kemudian doakan. Itu berbeda efeknya dengan hanya mendoakan saja tanpa ada sentuhan. Ya,
Berbeda, sangat berbeda sekali. Ya. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi ini semoga kita bisa melaksanakan ya minimal sekali dalam hidup ini. Ya. Minimal sekali dalam hidup ini. Kalau bisa mendawamkan itu lebih utama, jauh lebih utama. Ya aqulu qauli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.